Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan aku Umi Nur Afifah, biasa dipanggil Iva. Usiaku 20 tahun. Aku mahasiswi Institut Seni Indonesia Surakarta. Lebih tepatnya, aku adalah bagian dari penduduk prodi film dan televisi. Oke, kali ini aku ingin menyampaikan tentang teori resepsi Hall. Ini sepemahaman aku aja ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Dan kalian boleh banget kok meluruskan, tulis aja di kolom komen dan aku akan dengan sangat senang membacanya. Baik, teori resepsi Hall. Teori resepsi Stuart Hall. Teori resepsi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Stuart Hall. Teori ini biasanya digunakan untuk menganalisis audiens yang dipasangkan dengan analisis resepsi. Resepsi itu apa sih? Resepsi itu bisa juga diartikan menerima atau menikmati sebuah karya. Nah, Stuart Hall menganggap bahwa resepsi atau pemaknaan khalayak merupakan adaptasi dari model encoding-decoding. Hall muncul dengan tulisannya yang berjudul Encoding and Decoding Television Discourse atau pembentukan dan pembongkaran kode dalam wacana televisi. Nah, Hall kemudian mengembangkan konsep linear ini menjadi lebih dinamis dengan memperhitungkan peran semua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan penyebaran pesan. Ia menawarkan 4 tahapan dalam teori komunikasi. Ada production, circulation, use, and reproduction. Tahapan pertama ialah proses produksi sebuah wacana atau ide tayangan dengan dasar kepentingan institusi terkait atau permintaan pasar untuk menayangkan suatu program atau tayangan tertentu. Tahap selanjutnya ialah penyampaian pesan yang telah menjadi suatu tayangan. Nah, tayangan ini adalah realisasi dari ide yang sebelumnya dirancang. Melalui media inilah, audiens memiliki akses untuk memaknai pesan yang dikirimkan. Nah, setelah audiens menyaksikan atau menikmati karya tersebut, sangat memungkinkan akan terjadinya perbedaan persepsi dari masing-masing audiens. Tahap terakhir adalah saat di mana audiens berusaha memaknai tayangan dengan membongkar kode-kode dari tayangan yang mereka saksikan itu. Atau proses ini biasa dikatakan proses decoding. Proses decoding ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang audiens. Contoh, interpretasi berbeda beberapa audiens pada film yang sama dapat dipengaruhi oleh latar belakang audiens yang berbeda dan prosesnya. Nah, menurut Stuart Hall, khalayak yang melakukan decoding pesan melalui 3 kemungkinan posisi. Ada posisi hegemonik dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi. Hegemoni dominan merupakan situasi di mana media menyampaikan pesan, khalayak menerimanya. Nah, apa yang disampaikan media ini secara kebetulan juga disukai oleh khalayak. Jadi, di posisi ini, khalayak menerima makna secara penuh yang dikehendaki oleh pembuat tayangan tersebut. Dengan kata lain, program yang sudah dibuat atau tayangan yang sudah dibuat disampaikan oleh media benar-benar dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Sementara posisi negosiasi, pada posisi ini khalayak akan menerima ideologi dominan dan menolak untuk menerapkannya pada kasus-kasus tertentu. Khalayak akan menerima ideologi secara umum, tapi akan menolak menerapkannya jika ada perbedaan dengan kebudayaan mereka. Atau lebih jelasnya, khalayak akan menolak suatu tayangan yang dibuat jika tidak sesuai dengan keyakinan
khalayak. Terakhir, di posisi oposisi. Nah, situasi ini, dalam posisi oposisi ini, audiens menolak makna yang diberikan oleh media dan menggantikannya dengan pemaknaan mereka masing-masing, pemikiran mereka sendiri, sesuai sudut pandang mereka sendiri. Tentunya juga karena latar belakang mereka masing-masing. Dalam hal ini, khalayak tidak menerima, bahkan benar-benar menolak tayangan yang dibuat dan disampaikan oleh media. Nah, model teori ini menyatakan bahwa makna yang dikodekan oleh pengirim dapat diartikan menjadi hal yang berbeda oleh si penerima. Satu sisi, pengirim mengirimkan makna sesuai persepsi dan tujuan mereka, sedangkan penerima menerjemahkan pesan atau makna sesuai dengan persepsi mereka. Oke teman-teman, itu tadi sekilas pemaparan tentang teori resepsi Hall. Nah, di sini saya mencoba memberikan contoh di mana saya memposisikan diri sebagai audiens. Nah, salah satu tayangan program televisi yang saya sukai dari dulu ialah program tayangan laptop si Unyil yang tayang di Trans 7. Saya sangat menyukai program tersebut karena sangat mengedukasi, bahasanya juga, pembawaan narasinya sangat mudah untuk dipahami. Selain itu, secara visual pun cukup menarik. Jadi, saya sangat setuju atau menerima tayangan tersebut, sehingga penerimaan saya terhadap tayangan tersebut bisa dikatakan pada posisi hegemonik dominan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.